Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Faridah Hasidiah SPOG. Saya dari Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi. Kita berjumpa lagi dalam Ramadan Sehat bersama JTV dan Rumah Sakit Umum Dr. Suroto Ngawi. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya cintai, kita berjumpa kembali dengan suatu bulan yang sangat mulia, sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan yang rahmah, yang maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, banyak sekali ibu-ibu hamil datang kepada saya untuk bertanya, saya juga nggak mau ketinggalan dokter, saya ingin melakukan amalan-amalan terutama puasa di bulan Ramadan. Bolehkah ibu hamil untuk melakukan puasa di bulan Ramadan? Apakah tidak mengganggu dengan kesehatan bayinya, pertumbuhan janinnya? Nah, prinsipnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ingin menjawab pertanyaan ibu-ibu hamil. Sebenarnya ibu-ibu hamil tidak dilarang untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Tetapi kuncinya adalah ibu hamil ini harus yakin dengan kesehatan dirinya, sudah konsultasi dengan dokter yang merawatnya, bahwa memang tidak ada larangan bagi bagi kesehatannya, bagi pertumbuhan janinnya. Dan si ibu hamil ini harus berjanji tetap mencukupi kebutuhan nutrisi, cairan, mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh pertumbuhan janin. Perbedaannya adalah jam makan. Jadi yang biasanya ibu-ibu hamil ini makan di jam pagi, siang, kemudian sore atau malam, diubah menjadi sahur, kemudian buka puasa, dan sebelum tidur. Usahakan di-manage betul, dikelola betul, bahwa kebutuhan nutrisinya tidak berkurang gitu ya. Nah, bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah ibu cukupkan dengan gizi seimbang. Harus sahur yang cukup. Kemudian buka puasanya cukup. Usahakan dengan yang manis, dengan cairan yang cukup. Karena nanti di jam pagi sampai sore hari jangan tidak kemasukan cairan sama sekali. Gitu ya, cairan pun harus dicukupi. Dan usahakan ada makanan meskipun itu ringan sebelum tidur. Kalau komposisi gizinya ini cukup dengan buah, dengan daging, dengan ayam, dengan protein hewani, protein nabati, itu dicukupi. Kebutuhan nutrisi yang lain seperti mineral, vitamin yang diberikan oleh dokter, oleh puskesmas juga diminum. Susu hamil usahakan diminum, maka insya Allah pertumbuhan janin pun tidak akan terganggu. Tetapi dalam kontrolnya ternyata si ibu ini ada sesuatu yang memang dokter tidak menghendaki untuk melanjutkan puasa. Misalnya, ternyata setelah dievaluasi beberapa waktu, si ibu hamil ini puasa, berat badan ibu menurun drastis. Kemudian berat badan bayi tidak bertambah. Maka ibu harus tidak boleh puasa. Jadi dilarang untuk puasa. Dan di dalam agama, ini memang ibu hamil itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak berpuasa apabila memang mengganggu kesehatan ibu dan bayinya. Ya, terutama lagi apabila ibu ini mengalami mual muntah. Jadi ada yang disebut namanya hiperemesis gravidarum, di mana pada saat ibu ini siang puasa, kemudian di malam hari dia tidak bisa makan yang cukup, tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, cairan yang cukup, maka tidak diizinkan untuk berpuasa. Jadi ibu-ibu yang saya cintai, ibu-ibu hamil, monggo selalu dikelola dengan baik. Bagaimana pola makan yang baik, bagaimana komposisinya yang baik, makanannya dengan protein, dengan buah, dengan sayur yang cukup, yang seimbang, dengan cairan cukup. Insya Allah perjalanan bulan suci Ramadan ibu-ibu bisa menikmatinya dengan puasa, dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahmah, mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu tips lagi sebelum saya akhiri, bahwa usahakan ibu mengurangi yang berlemak-lemak. Yang kedua, mengurangi yang goreng-gorengan. Yang ketiga, mengurangi teh dan kopi. Ya, itu usahakan. Mengurangi yang pedas. Nah, ini adalah tips untuk mengurangi
keluhan gangguan pencernaan yang terjadi di saat kita menjalankan ibadah puasa. Mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan kita bisa melewati bulan puasa ini dan mendapatkan rahmah, maghfirah, berkah yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dari saya, selamat berpuasa ibu-ibu, ibu tetap bugar, bayinya sehat, ibunya sehat, dan persalinannya pun akan berjalan dengan lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.